Anda masih bersama kami di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Media Dewasa 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita pendengar. Masih dalam program Dialog Spesial di kesempatan malam hari ini bersama dengan Dr. Bobby Faisal, spesialis akupuntur Remhum. Beliau praktik di klinik nyeri lutut, stroke dan tulang belakang yang beralamat di Ruko, Jalan Embarkasi Haji, kilometer 2 blok 1, sebelum Tugu Boto, seberang Pasar Klodran, Colomadu, Solo, Jawa Tengah. Dan juga membuka klinik nyeri, khusus nyeri pendengar, yang beralamat di Jalan Pratidina nomor 7, Kepoh, Desa Taudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di belakang kampus fisioterapi Colomadu. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berkunjung ke klinik, silahkan terlebih dahulu ya, untuk Anda daftarkan diri Anda atau janjian terlebih dahulu pendengar dengan menghubungi WhatsApp 0822 6527 7099 0822 6527 7099. Diharapkan atau diwajibkan untuk Anda janjian terlebih dahulu di nomor tersebut sebelum Anda datang ke klinik, karena nanti akan dijadwalkan kapan Anda harus datang ya. Dan juga perlu Anda ketahui, klinik ini bukanlah klinik terapi pijat tradisional ya, melainkan klinik ini menggunakan teknologi modern, yaitu terapi ozon dan juga laser serta stem cell yang didatangkan dari Jerman dan Rusia. Kita sudah terhubung kembali dengan Dr. Bobby Faisal, spesialis akupuntur Remhum di telepon. Coba kita akan sapa kembali. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa diterima dengan baik suaranya dokter ya? Alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah. Ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dokter yang sudah masuk. Coba kita akan jawab satu persatu terlebih dahulu dokter. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Saya bekerja sebagai kuli pikul yang setiap hari mengangkat beban berat. Saya mengkonsumsi obat 10 apa ini? S10. Obat S10 biji atau 10 miligram. Saya mengkonsumsi obat S10 karena badan saya tidak terasa capek. Tapi kenapa leher saya sering nyeri kalau tidak mengkonsumsi obat tersebut? Oh, ini mungkin merek obat dokter ya. Mungkin kayak penambah stamina gitu dokter ya. Dan juga kalau saya berpikirnya itu yang dia makan itu sama ya, macam cerita zaman kita muda tadi. Dulu kan ada puir cap harimau, segala cap ada kan. Ya mungkin itu dokter. Masih ada itu. Itu berobat anti-inflamasi. Intinya painkiller lah gitu ya. Iya. Kalau bahasa kerennya OTC, on the counter gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada OTC, warkop lah warung. Nah seperti itu. Ya, apa masalahnya mas? Saya lanjutkan lagi dokter ya. Ini badan tidak capek, tapi kenapa leher sering nyeri kalau tidak mengkonsumsi obat tersebut? Dan juga saya tidak membunyikan leher, mungkin tidak di kretek-kretek gitu mungkin ya, malah tambah nyeri. Manipulasi lah. Ya. Solusinya bagaimana dok agar leher saya tidak terasa nyeri, dan bagaimana cara menghentikan kecanduan obat S10 tersebut? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan bisa puas menjawabnya. Nampaknya ini kalau digadang-gadang, kita harus bisa menceritakan ini ada 2 atau 3 masalah yang kita coba membedakan. Sebetulnya masalahnya kan gabung, tapi biar gampang gitu mendekatkan paham, satu persatu kita telah. Pertama telahnya, nyerinya diakibatkan oleh apa? Kan tadi beliau seorang kuli panggul kan? Iya. Intinya di situ adalah berarti ke arah vertikal kan begitu, tulang ataupun saraf yang ada di leher atau ya pundak itu kan ke leher juga itu, tangan itu sarafnya dari vertikal gitu. Biasa kalau kaki dari lumbosakral kan begitu. Apanya itu dijaring sarafnya? Ya tentulah Bapak atau Mas, kalau di rumah sudah tahu ya gitu kan.
Mengangkatnya itulah yang harus dimodifikasi. Beratnya, Mas umurnya berapa? Tentulah, Mas atlet aja ada masa-masa jayanya. Sekelas Adi Rai pun ada masa-masa jayanya. Sekelas Habib Nurmagomedov pun ada masa-masa jayanya. Kapan kuat, kapan dia harus tahu diri gitu. Power orang nggak mungkin. Yang punya nama apa itu, Yamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya cuma Allah Ta'ala. Ya kan, seperti itu. Dia kidam dari dulu dah Yamuhu binafsihi. Kalau kita pasti ada masa kurva di mana ada masa kuatnya, ada masa lemahnya gitu. Jadi kita harus sadar diri, harus membaca diri. Sekarang kalau dulu kuatnya berapa kilo, berapa kuintal, sekarang berapa gitu. Jangan dipaksa. Hati-hati loh Mas. Kalau Anda kejepit sarafnya itu di daerah lumbal atau sakral, sebelum lumpuh, tapi dijauhkan Tuhan lah. Sebelum lumpuh Anda hanya akan merasa nyeri merambat ke bawah. Tapi kalau saraf kejepitnya di leher, apalagi di situ ada pembuluh darah arah otak, nah ini yang banyak orang tak sadar, jantung tiba-tiba stroke, ya, atau bisa tiba-tiba kena dari apalagi tadi dibunyi-bunyikan, dimanipulasi begitu. Hati-hati Mas. Di situ ada batang otak, pusat pernapasan itu di situ tuh. Nah, itu yang pertama, masalah pekerjaan. Yang kedua, masalah obat. Itu kan begini, kan sebetulnya kita belum sampai ke babnya. Tapi saya cuma mau bilang, ini tuh apa yang kita akan jelaskan mungkin dalam tempo 2 bulan berganti tahun ini, masing-masing nama obat itu perlu menjelaskan mulai dari efeknya, kerjanya apa, nanti kerjain apa. Itu pada hakikatnya semua yang sudah jelaskan di sini. Kebanyakan hanya bersifat obat-obat simptomatis. Yang dirasakan pada kita itu kebanyakan simptomatis tuh. Bukankah kadang sering juga dibilangkan sama dokternya, nanti kalau nyeri diminum ya Bu, begitu kan? Atau ini diminumnya nggak boleh lebih dari sekian kali per hari gitu. Yang saya tekankan adalah ini semua adalah simptomatis gitu, keluhan. Keluhan Anda apa? Nyeri itu bukan sesuatu kausal, penyebab tersendiri. Dia tadi kan saya bilang, mobil Anda berteriak-teriak, wiu. Rupanya ada yang mau ngambil spion. Seperti itu. Nyeri itu adalah alarm. Kita harus cari lokasi nyerinya di mana, spesifikasi nyerinya di mana. Terus apa sih hal-hal yang bisa memprovokasi nyerinya ataupun justru meringankan nyerinya, mekanisme kompensasinya gitu. Misalnya kalau nyerinya di bahu kanan, dia kan cenderung akan miring ke bahu kiri, paham ya Mas ya? Kompensasi, dia kan akan menjauhi daerah yang nyeri gitu. Biasanya orang-orang di punggung ini yang suka begitu. Karena kejepit di kanan kan sakit kalau bertumpu di kanan, jadi dia bisa lama-lama ya bengkok betulan gitu. Nah yang ketiga, ya bisa jadi juga ini kombinasi antara nyeri seperti yang tadi saya bilang kan itu hanya keluhan. Coba dicari kolesterol Mas berapa, asam uratnya berapa, terutama tensi ya, tensinya berapa. Salah satu efek daripada obat-obat antiinflamasi non steroid ini nanti berhubungan dengan tensi loh Mas. Ya, ada yang mendropkan tensi, ada yang justru malah meningkatkan tensi seperti itu. Saya rasa 3 itu masalahnya Mas. Terima kasih. Silakan kalau kurang jelas silakan langsung datang aja Mas. Karena kan itu tadi nyerinya sebelah mana? Vertikal tuh ada vertikal 1 sampai 8. Tulang leher itu luasnya ada 8 gitu. Ya. Itu Mas Kata. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter. Selamat malam dokter. Selamat malam. Dokter, otot rahang sampai kepala saya terasa kaku. Kalaupun laki-laki biasanya. Iya. Laki-laki kan? Belum disebutkan dokter, sebentar. Kepala pun serasa ditarik atau terikat, terutama di bagian belakang telinga. Betul. Lalu saya ke apotek untuk membeli
obat sesuai keluhan saya dan apotek memberikan 2 jenis obat, Neuraglin RX dan juga Neuraglin itu golongan prednison. Ya. Dengan arahan diminum setelah makan 2 kali sehari. Cuma saya ragu meminumnya dokter karena saya mempunyai sakit GERD dan juga radang usus. GERD itu asam lambung naik. Iya. Bahkan ya udah betul lah. Bulan Desember. Udah betul Bapak ragu kalau Bapak minum ya makin asam di lambung. Ya. Bahkan bulan Desember kemarin saya, ini bulan Desember ya. Bulan Desember saya baru saja menjalankan operasi usus buntu. Apakah 2 jenis obat yang diberi dari apotek itu aman untuk dikonsumsi? Mohon pencerahannya dokter, terima kasih. Kita belum sampai membahas satu persatu ya. Neuraglin itu golongan obat antiinflamasi non-steroid, non-opioid. Kalau yang tadi metilprednisolon atau prednison atau dexamethasone, son ngerti orang son ini adalah obat-obat golongan steroid. Jadi sama Bapak itu dikasih obat antiinflamasi, inflamasi itu peradangan non steroid, pada saat yang sama dikasih juga steroid. Kedua-dua ini efeknya saling sinergi dan sayangnya kedua-dua ini nanti akan terutama adalah di saluran cerna dia punya masalah. Bapak penderita GERD berarti asam lambungnya hiperasidik, ya. Asam lambungnya naik ke atas, bisa dada panas, bisa tenggorokan jadi nggak enak, bisa kebakar itu sariawan terus gitu kan. Kalau makan ini ya makin asid kan gitu, makin asam. Nah itu satu. Yang kedua mengenai keluhan Bapak tadi dari rahang ke kepala. Pertanyaan saya Bapak, kalau tak terjawab silahkan datang. Pertanyaan saya pertama, Bapak punya gangguan telinga atau tidak? Biasanya didahului gangguan telinga dan atau saluran pernapasan. Misalnya yang paling gampang flu. Atau kalau di Indonesia masih banyak juga tuh gondongan. Tahu ya Mas ya? Ya. Saya sebetulnya nggak suka ngomong gondongan. Karena bahasa aslinya adalah parotitis. Yaitu masalah di infeksi kelenjar ludah. Seperti itu di bawah telinga itu. Atau yang ketiga mesti saya pegang juga, ada nggak benjolan di bawah telinga itu? Kenapa? Karena di situ banyak kelenjar getah bening, hati-hati. Karena kanker nasofaring juga banyak. Yang keempat, Anda merokok tidak Mas? Pak, berhenti merokoknya. Karena apa? Karena itu tadi, antara telinga, hidung, tenggorokan itu ada satu saluran gitu. Katakanlah salah satu yang sering terkenal itu namanya tuba eustachius. Ya, itu menghubungkan antara telinga dan hidung gitu. Makanya kadang-kadang kalau hidung tumpat nih pesawat kan telinga tumpat nih pesawat kan hidung ya udah tahu ya diapain kan, seperti itu manuver seperti itu. Lalu berikutnya kalau ditanya itu yang seperti yang dikeluhkan tadi itu dari belakang telinga atau sekitar telinga. Tapi bukan di dalam telinga itu Mas, biasanya dari luar gitu kan. Di sekitarnya ini di bawah-bawah telinga itu ada tulang mastoid tuh ya. Kalau kita pegang ada tulang belakang. Itu kalau ditanya sama saya dari rahang, dari telinga ke kepala, itu yang terlibat saya arahnya condongnya ke arah saraf otak nervus cranialis nomor 5, saraf otak nomor 5. Ya, yang disebut nervus atau nerve atau saraf trigeminal atau trigeminus. Kadang-kadang pasien seperti ini kasihan bolak-balik giginya dicabut tapi tak sembuh-sembuh juga. Jadi yang kita harus lakukan adalah langsung ke arah nervus trigeminusnya. Bisa aja saya tunjukkan letaknya di mana, tapi macam mana orang bisa menengoknya dari telepon begini. Nah, jadi begitulah saran saya, coba datang aja. Saya untuk itu kalau yang begitu masalahnya terutama di nervus trigeminus. Yang kedua kemungkinan kalau nggak diterapi bisa kena nervus cranialis atau saraf otak nomor 7. Tadi nomor 5. Nomor 7 adalah facialis, untuk ke motorik wajah. Yang tadi yang pertama saraf otak nomor 5 itu sensorik. Sensorik untuk merasa, sedangkan yang nomor 7 utamanya adalah motorik. Seperti itu. Jangan sampai nanti bisa juga kena Bell's palsy, naudzubillah. Udah saya kira begitulah Mas. Ya. Dan juga mungkin sampai di sini saja dokter kebersamaan kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit. Seperti yang disebutkan dokter juga di awal tadi ya.
di penghujung acara biasanya ada closing statement atau dokter. Silakan, Dok. Saya punya pasien ya Mas. Pasien ini menderita artritis ya. Jadi semuanya itu sangat nyeri sendinya itu Mas. Sampai kalau saya bilang jemarinya itu membengkak, sulit digerakkan, bahkan ada sampai kiting tuh, apa ya, jari kiting. Ya udah berlipat-lipat gitu jarinya gitu. Ingat kata, padahal umurnya baru 37 tahun gitu. Nah, jadi orang kan sering bertanya sama kami. Mungkin dianggapnya itu kita tuh sama, apa ya. Kalau yang tempat lain kan kadang-kadang sejawat lain, pasien datang gitu kan. Periksa cepat apa. Ini kalau nyeri kronis sih tak bisa kita cepat-cepat. Itu kita mesti berwawancara, berdiskusi. Tak semua orang itu mau mengungkapkan sisi psikologisnya. Jadi kita mesti pandai-pandai dan kita mesti membawa dia untuk mempercayai kita sehingga dia mau menceritakan sisi-sisi psikologis. Itu paling tidak sekedar ngobrol aja waktu 1,5 sampai 2 jam. Belum nanti kita lanjutkan ke tindakan. Bisa lebih lama lagi, 3, 4, 5, 6 jam seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya itu orang pada berantem menunggu, gak sabar lagi ya gak WA. Nah, singkat kata singkat cerita, ternyata Mas, pasien-pasien nyeri kronis ini yang ingin saya sampaikan, seperti salah satu pasien tadi yang saya bilang, itu sejak belum lagi dia kena penyakit nyeri, pengapuran entah namanya apalah gitu, itu dia memiliki pikiran-pikiran negatif itu cukup negatif di dalam kehidupannya, bahkan even before bahkan sebelum dia divonis ini tadi sakit nyerinya gitu loh ya. Nah jadi apa saya mau bilang tanpa maksud membuka air. Banyak kan dari orang-orang dari kronis nih, ya sejak sebelum sakit itu orangnya pemarah, penesu, habis itu S4, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Habis itu prinsipnya kalau misalnya sekarang udah pensiun, dulu waktu masih aktif punya jabatan, dia punya prinsip kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Habis itu gila hormat. Semua orang mesti kulo nuwun sama dia. Seperti itu. Ini Mas, setelah saya wawancarai dan pasien kita bukan lagi puluhan dan seratusan, kok sama semua ada benang merahnya gitu loh Mas. Jadi, dan ketika kita berusaha menterapi, memberikan penata laksanaan, itu kita juga bisa melihat adanya pembagian ashab gitu ya, pembagian golongan. Jadi kita lihat yang dia punya progres itu bagus, progres penyembuhannya, perbaikan, ini biasanya adalah orang-orang yang memang di dalam kolbu dan sumsum yang sudah mendarah daging, bahwasanya dia terasa ana abdi wa anta rabbi. Dia sudah terasa bahwasanya semuanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ini adalah milik Engkau ya Allah, dan semuanya adalah akan kembali kepada Engkau. Nah ini biasanya kalau misalnya kita sedang terapi, ya dia akan berzikir gitu ya Mas. Dan itu refleks, nggak bisa diatur-atur. Kalau sedang nyeri itu nggak bisa. Tapi sebaliknya, yang biasanya amat sangat sulit untuk ada proses perbaikan, ya itu yang selain daripada itu. Ilustrasinya singkatnya begini, karena waktu sudah masuk. Quran kita juga lebih sering memberikan pelajaran melalui ilustrasi gambaran-gambaran sejarah. Saya mau bilang adalah, pasien yang pertama tadi yang biasanya progres yang bagus. Ketika kita terapi yang tersebut dari mulutnya, ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah, astagfirullah.
Nah, itu biasanya progresnya bagus. Tapi yang satu lagi, yang ashabul yang satu lagi nih, nah, misalnya kalau di terapi itu teriak-teriak itu, yang disebut walaupun sudah diingatkan nyebut atau apa nyebut, aduh biung, istighfar nyebut Allah, selawat bu, tetap bukan itu yang disebut. Dan di situ keluar emosionalnya. Dari situ kita berusaha mencari informasi kan, karena kita wajib mengenali kondisi psikologis pasien. Sebab saya udah berbuih-buih ngomong kalau bicarakan nyeri dari tahun lalu, bahwasannya nyeri itu bukan cuma faktor fisik, tapi juga faktor psikis. So, yang ingin saya katakan di ujung kalimat adalah, wahai para pasien-pasien itu yang disayangi Allah, seringkali sebetulnya ya Anda sakit memang nyeri gitu, itu kita akui. Di CT scan dia nyerai kelihatan, tapi seringkali jiwa yang sakit itu justru lebih parah daripada entah lutut yang sakit, entah saraf kejepit yang sakit, ataupun entah stroke. Saya nggak bilang gila ya, bukan. Maksudnya saya lebih suka pakai bahasa Quran, dan tak ada bahasa yang lebih sempurna saya lihat ketika dihubungkan dengan ilmu kedokteran kecuali penjelasan Quran. Fi qulubihim marad. Kan begitu ya? Salah satu di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Fi di dalam ya. Fi itu berarti menunjukkan sesuatu di dalam sesuatu. Ya. Jadi ibaratnya bayangkan ada mangkok, di dalamnya ada sesuatu gitu. Fi qulubihim. Qulub itu artinya selalu berbolak-balik. Maradun, ada penyakit. Masalahnya ketika itu ada Allah tambahkan penyakitnya. Fazadakumullahu maradun, kalau saya nggak salah makhraj daripada ayatnya. Maka Allah tambahkan penyakit itu. Saudara ingatnya, yang bisa merasakan nyeri, yang bisa merasakan sakit, pun yang bisa merasakan bahagia, tertawa, itu bukan jasad, saudara. Bukan, ini bangkai, ya. Ini bangkai hanya dari tetes yang hina, dari tanah liat yang hitam, hari-hari membawa kotoran kemana-mana, kuman di mana-mana. Sibuk kita maskerkan, bagus masker gitu, nutupin hidung mulut. Tapi dalam diri kita sendiri berbagai virus, kuman, bakteri, jamur udah ada semenjak lahir. Hanya siapa yang memelihara itu juga, sehingga dia nggak bangkit menggerogoti kita dari dalam. Tentu saja pasti ada zat yang maha berkuasa. Jadi saya ingin sampaikan Mas Fatah, ya mudah-mudahan kalau Mas Fatah lagi ada bawa acara lain mungkin bisa disampaikan juga. Yang tidak kita sering sadari adalah bahwasannya adalah yang menguasai badan kita itu adalah ruh, adalah jiwa kita. Ya, itu yang bisa merasakan sakit, perih, pedih, trauma, nyeri. Ya, ini nyeri yang kita bahas dari Jumat. Atau dia bahagia, bersedih, semua itu. Malah ketika ruh udah nggak ada, lihat apa bedanya mayat satu sama mayat yang lain, kan tinggal begitu. Nah, barangkali minta maaf saya hanya sampai segitu dulu mukadimah kita. Mungkin Jumat depan kita mulai, atau Rabu depan kita mulai bisa satu persatu bahas yang kira-kira sering aja lah badannya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penderita nyeri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi pendengar ya, dialog spesial bersama dengan Dr. Bobby Faisal, spesialis akupuntur Home. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi ataupun ingin berkunjung ke klinik, saya wajibkan untuk Anda daftar via WhatsApp terlebih dahulu di nomor 0822 6527 7099 0822 6527
Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.